Kami dari kelompok 4 akan mensimulasikan kegiatan pembelajaran kelas 4 dengan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1, dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, semuanya sehat ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, rapihkan dulu bajunya, rapihkan dulu tempat duduknya, simpan alat tulisnya, bukunya keluarkan, taruh di atas meja ya. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia ku bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Marilah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Nah, hari ini kita memasuki tema baru ya, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Yang kita pelajari hari ini adalah subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara dan menuliskannya dengan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif, dan mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan, juga mengidentifikasi dan menyajikan informasi tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta manfaat sumber daya alamnya bagi masyarakat di sekitar daerah tersebut. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah gambar. Tada! Gambar apakah ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar tanaman padi. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Tanaman padi adalah tanaman yang dapat menghasilkan beras, dan beras itu banyak dikonsumsi oleh penduduk di Indonesia. Apalagi yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Tanaman padi ditanam oleh para petani di sawah. Pintar, good job. Baik anak-anak, sekarang coba kalian buka buku siswa halaman 11. Di sini terdapat teks bacaan mengenai padi. Kalian baca masing-masing, kemudian kalian menjawab pertanyaan yang di sebelahnya. Untuk jawabannya, silakan kalian jawab di buku kalian masing-masing. Sudah selesai semua? Kalau sudah, silakan jawabannya kalian tukar dengan teman sebelah kalian, karena sekarang kita akan mendiskusikannya bersama-sama.
Baik anak-anak, kita kan sudah membahas mengenai pertanyaan yang kalian jawab tadi. Sekarang Ibu ingin kalian masing-masing kelompok untuk membuat pertanyaan mengenai tanaman yang lain. Contohnya itu jagung, padi lagi, atau tanaman lain yang sering kalian konsumsi. Kalian boleh membuat pertanyaan itu sebanyak-banyaknya, lalu kalian tulis pertanyaan itu di buku kalian masing-masing. Ya, sekarang silakan kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman kalian. Sudah selesai membuat pertanyaannya? Ibu akan mengingatkan lagi tentang teks bacaan yang kalian baca di awal pembelajaran tadi. Nah, tadi itu teks bacaan tentang apa ya? Iya, betul sekali. Jadi, tadi itu teks bacaan tentang tanaman padi. Itu bisa kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD yang ada di buku siswa. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Petunjuk untuk mengerjakan LKPD-nya ada di buku, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Nanti kalian akan menulis atau menggambar tentang bagaimana padi itu tumbuh. Kalian paham? Silakan anak-anak, kalian bisa mendiskusikannya sekarang. Apa ada kesulitan? Sudah selesai? Jika sudah selesai, silakan kelompok 1 perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain, ada yang ingin menanggapi? Silakan. Coba, masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, sekarang kalian akan membuat pertanyaan lagi mengenai cara melestarikan tanaman yang kalian pilih tadi. Silakan pertanyaannya kalian tulis, lalu kalian gabung dengan pertanyaan yang sudah kalian buat sebelumnya. Silakan kalian boleh kerjakan sekarang. Baik anak-anak, di sini Ibu punya gambar dan Ibu akan melihat bentang alam yang ada di Indonesia. Bentang alam yang ada di Indonesia itu ada pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, coba sekarang kalian buka buku pada halaman 4. Nah, kalian perhatikan gambar apa saja yang ada di sana. Nah, setelah kalian amati gambar tersebut, buatlah pertanyaan sesuai gambar yang kalian lihat ya. Sudah selesai? Nah, setelah kalian tulis pada kolom yang tersedia, silahkan sekarang kalian diskusikan pertanyaan hasil pengamatan kalian bersama dengan kelompok ya. Nah, sekarang tuliskan perbedaan-perbedaan dari ketiga gambar tentang bentang alam tersebut ya. Sudah selesai? Nah, setelah kalian berdiskusi, sekarang kalian presentasikan per kelompok tentang karakteristik bentang alam ya. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan diskusi, lalu presentasi, nah sekarang isilah tabel yang telah tersedia tentang karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia. Sudah selesai? Nah, anak-anak, setelah kalian tadi melakukan diskusi juga, lalu presentasi, nah sekarang kalian buat 5 pertanyaan ya. Sudah selesai? Nah, sekarang kalian buatlah pertanyaan secara individu ya. Buatlah 5-10 pertanyaan tentang karakteristik bentang alam.
Anak-anak, setelah kalian selesai membuat pertanyaan, coba perhatikan pada halaman 6 tentang ayokan. Nah, di sana ada coba sebutkan hal penting yang kamu pelajari tentang bentang alam dan jelaskan sikap apa saja yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari. Nah, Ibu berikan contoh ya. Contohnya itu seperti kalian menyirami tanaman. Nah, itu contohnya. Sekarang kalian buat ya. Sudah selesai? Nah, anak-anak, biasanya semuanya. Nah, sebelum itu, kira-kira petani membajak sawahnya itu dengan menggunakan apa ya? Hewan, Bu. Wah, bagus. Nah, biasanya itu menggunakan hewannya dengan hewan apa ya? Sapi, Bu. Kerbau, Bu. Wah, bisa itu juga. Dengan hewan itu petani pun mudah untuk membajak sawahnya. Bagus semuanya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang menyusun pertanyaan, tentang dataran tinggi, dataran rendah dan pantai, dan daur hidup tanaman padi. Nah, di sini siapa yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Betul. Makasih ya sudah mau bantu Ibu. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai menyusun pertanyaan untuk wawancara, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, dataran tinggi lokasinya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau misalnya dataran rendah, lokasinya 200 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan pantai, lokasinya 0 meter di atas permukaan laut. Nah, tadi juga kita mempelajari tentang daur hidup tanaman padi. Pembelajaran ini menyenangkan tidak? Sudah pada mengerti belum pembelajaran hari ini? Kalau sudah, nah Ibu punya soal evaluasi buat kalian. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh kerjasama. Kalau sudah, kumpulkan ke depan ya. Jangan lupa bawa daun kering atau batang tumbuhan dan lem ya. Hari ini sudah selesai. Kalian boleh rapikan alat tulis dan buku kalian ke dalam tas ya. Sudah siap? Coba ayo ketua kelas pimpin doanya.